Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share video ini agar makin banyak yang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Di sebuah desa kecil, seorang kepala desa yang terkenal bijak tiba-tiba dihujat habis-habisan oleh warganet karena memilih berpoligami. Nama baiknya tercoreng di dunia maya. Namun siapa sangka, justru warga desanya sendiri, yang hidup bersama dan mengenalnya sehari-hari, turun tangan membela. Beliau tidak hanya adil, tapi juga menyelamatkan seorang janda dan anak yatim, ungkap salah satu warga. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta, tapi tentang ketulusan, tanggung jawab, dan keberanian seorang pemimpin menghadapi fitnah. Yuk, tonton sampai selesai agar kita tidak terburu menilai dari apa yang tampak di permukaan saja. Mari kita mulai ceritanya. Pak Haji Abdullah bukan hanya sekedar kepala desa. Ia adalah figur yang telah tumbuh bersama masyarakat selama puluhan tahun. Dengan wajah teduh dan senyum yang tak pernah absen dari bibirnya, beliau selalu menjadi yang pertama datang saat ada musibah di desa, dan yang terakhir pulang saat kerja bakti usai. Warganya menyebutnya sebagai ayah desa. Ia tidak suka kemewahan, selalu naik motor tua ke kantor desa, dan tetap tinggal di rumah kayu sederhana meski gajinya cukup untuk membeli rumah yang lebih layak. Namun, segalanya berubah sejak kabar pernikahan keduanya tersebar. Media sosial yang biasanya sunyi dari berita desa itu, tiba-tiba gaduh oleh komentar negatif. Sudah tua, masih saja cari istri baru, komentar salah satu akun anonim. Foto beliau bersama perempuan muda yang disebut-sebut sebagai istri keduanya pun tersebar luas, bahkan masuk ke forum-forum gosip online. Banyak yang menyebut beliau munafik, mencoreng nama baik pemimpin, dan tidak memberi contoh baik untuk generasi muda. Yang paling menyakitkan, sebagian dari mereka bahkan tidak tahu siapa beliau sebenarnya. Orang-orang yang menghujat itu hanyalah penonton dari jauh yang hanya mengenal potongan-potongan gambar dan kabar simpang siur. Namun tetap saja, tekanan yang datang dari media sosial terasa seperti badai yang mengguncang nama baik yang selama ini ia bangun dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Meski begitu, Pak Haji tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia masih memimpin rapat rutin, datang ke rumah duka, dan menyapa warga di pasar. Hanya saja, matanya mulai menyimpan letih. Bukan karena usia, tapi karena luka batin yang tak terlihat. Saya tidak marah, katanya lirih kepada seorang sahabat dekat. Saya hanya sedih karena yang dilihat bukan niat saya, tapi bayangannya. Dan di tengah semua itu, warga desa yang mengenal beliau dari dekat mulai gerah dengan semua hujatan dari luar. Mereka tahu, ada cerita panjang dan dalam di balik keputusan yang kini membuat beliau dipandang sinis oleh dunia luar. Berita poligami itu menyebar seperti api di musim kemarau. Bukan hanya di media sosial, tetapi juga di grup WhatsApp, forum diskusi online, hingga media lokal. Judul-judul bombastis bermunculan, seperti kepala desa nikahi wanita muda di tengah wabah, atau pemimpin desa ternyata pelaku poligami. Tanpa memverifikasi, netizen ramai-ramai menyebarkannya, menambahkan komentar dan spekulasi sendiri. Ada yang menyebut beliau tamak, ada pula yang menyebut itu aib bagi desa yang selama ini dikenal religius dan damai. Namun di balik gegap gempita dunia maya, suasana desa justru sebaliknya. Warga desa mulai menunjukkan sikap yang mengejutkan. Alih-alih menghujat, mereka justru membela Pak Haji. Mulai dari pemuda Karang Taruna, ibu-ibu pengajian, sampai para tokoh adat, mereka merasa perlu untuk angkat suara. Pak Kades orang baik. Dia bukan sembarangan ambil keputusan, ucap Pak Karim, salah satu tokoh yang paling dituakan di desa itu. Pak Karim, dengan mata berkaca-kaca, lalu bercerita kepada wartawan lokal yang datang ke desa. Orang hanya lihat dari luarnya saja. Padahal, beliau menikahi Bu Lela bukan karena nafsu, tapi karena kasihan. Karena memang tidak ada orang lain yang sanggup menanggung beban wanita itu. Sementara itu, Pak Haji tetap memilih diam. Tidak satu pun dari postingan viral yang ia balas.
Bahkan akun media sosial pribadinya pun tidak lagi ia buka. Biarkan waktu yang membuktikan, ucap beliau suatu pagi kepada istrinya. Ketika hujan fitnah begitu deras, beliau memilih berteduh dalam diam dan keikhlasan. Tapi keikhlasan itu tidak membuat warga tinggal diam. Mereka mulai membuat klarifikasi di media sosial. Ada yang membuat video pendek, ada pula yang menulis utas panjang tentang kebaikan-kebaikan Pak Haji selama ini. Sebuah gerakan pembelaan lahir secara organik, bukan karena diminta, tapi karena rasa hormat. Bu Lela, sosok perempuan yang kini jadi istri kedua Pak Haji, adalah janda beranak 2. Suaminya meninggal dunia karena kecelakaan kerja di proyek bangunan kota. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia kembali ke desa dengan membawa 2 anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum sekolah. Ia tinggal di rumah kecil milik orang tuanya yang sudah almarhum, dan berusaha hidup dengan berjualan gorengan keliling menggunakan sepeda tua. Setiap pagi, Bu Lela akan menggoreng tahu dan tempe di tungku kayu, lalu membungkusnya dalam keranjang lusuh. Dengan senyum yang selalu ia paksa muncul, ia mengayuh sepeda menyusuri desa, dari satu warung ke warung lain. Kadang ada yang membeli, kadang tidak. Dan saat hujan turun, ia hanya bisa duduk di emperan rumah warga, menunggu langit kembali cerah sambil memeluk dagangannya yang dingin. Anak-anaknya sering ikut berjalan di belakang sepeda itu. Mereka tidak malu, hanya lelah. Ada kalanya mereka tak makan seharian jika jualan tak laku. Namun tak sekalipun Bu Lela mengeluh kepada warga. Ia hanya berkata, "Insya Allah, Allah tahu saya sedang berjuang." Kondisi ini berlangsung hampir 2 tahun. Banyak yang melihat penderitaan Bu Lela, tapi sedikit yang betul-betul membantu. Sampai suatu hari, Pak Haji yang baru saja selesai dari pengajian malam, melihat anak Bu Lela tidur di pos ronda dengan tubuh menggigil. Ia pun turun dari motor dan menggendong anak itu pulang ke rumah ibunya. Sejak saat itu, diam-diam Pak Haji mulai mengirim bantuan. Terkadang berupa uang lewat orang lain, terkadang sembako, bahkan kadang langsung membeli dagangan Bu Lela dan membagikannya ke warga. Namun ia tidak pernah menyebut siapa yang ia bantu. Bu Warti, tetangga sebelah rumah Bu Lela, akhirnya angkat bicara saat melihat nama Pak Haji dicemarkan di media. "Saya tahu, setiap 2 minggu saya dititipi uang sama Pak Haji buat Bu Lela. Kadang saya yang kasih, kadang lewat RT. Tapi dia selalu bilang jangan bilang siapa-siapa." Mata Bu Warti tampak berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena selama ini diam, tapi sekarang merasa harus bersuara. Ternyata Pak Haji tak hanya sekali 2 kali membantu. Ia pernah membayar uang sekolah anak Bu Lela yang sempat ditolak karena tunggakan. Ia juga mengupayakan agar anak-anak itu bisa masuk program beasiswa desa. Namun semua ia lakukan dalam senyap. "Saya takut ria," kata beliau suatu ketika. "Saya hanya ingin Allah yang tahu." Keikhlasan itulah yang membuat warga percaya bahwa keputusan beliau untuk menikahi Bu Lela bukan keputusan sembarangan. Ada cinta, tapi bukan cinta biasa. Cinta karena rasa tanggung jawab. Cinta karena ingin menyelamatkan. Cinta yang tidak mengharap sanjungan. Dan semakin warga tahu tentang latar belakang itu, mereka makin yakin bahwa Pak Haji layak didukung, bukan dicaci. Kalau bukan beliau, siapa lagi yang mau tanggung jawab? Orang lain cuma kasih simpati, beliau kasih solusi, ujar Pak Darto, seorang pemuda desa. Kini, perlahan narasi mulai berubah. Warga mulai menyebarkan cerita yang sebenarnya. Mereka tidak mau nama baik pemimpin mereka hancur, karena salah paham dan fitnah yang menyakitkan. Hari itu, langit cerah dan suasana terasa hangat. Pak Haji datang ke rumah Bu Lela bersama istrinya, Bu Hodijah. Mereka membawa beberapa kantong sembako dan makanan hangat. Bu Lela, yang tubuhnya makin kurus karena sakit lambung, kaget bukan main. Ia menyambut mereka dengan mata sembab dan suara gemetar. "Saya tidak menyangka, Bu Haji mau datang ke rumah saya," katanya sambil terisak. Lalu, sesuatu yang tak pernah Bu Lela bayangkan terjadi. Di ruang tamu sempit itu, Bu Hodijah memegang tangannya dan berkata lembut, "Saya tahu kondisi Mbak Lela. Dan saya tidak ingin suami saya berpaling ke wanita lain yang tak jelas.
lebih baik dia menikahi Mbak. Dengan izin saya. Saya ikhlas. Demi Allah. Kalimat itu membuat semua yang ada di ruangan itu menangis. Pak Haji hanya diam menunduk, menahan air mata. Bu Lela langsung memeluk Bu Khadijah, memohon agar niat itu dibatalkan. Saya hanya ingin ditolong, bukan jadi istri orang, katanya. Tapi Bu Khadijah tetap memeluknya erat dan berkata, justru ini cara kami menolong dengan hormat. Akhirnya, dengan restu istri pertama dan niat yang bersih, Pak Haji menikahi Bu Lela secara sah. Tidak ada pesta, hanya akad sederhana di masjid desa. Tapi di sanalah kebesaran hati seorang perempuan dan tanggung jawab seorang pemimpin berpadu menjadi satu. Cerita ini belum sampai ke telinga netizen. Yang mereka tahu hanya bahwa Pak Haji menikahi janda. Mereka tidak tahu bahwa di balik pernikahan itu, ada air mata, ketulusan, dan perjuangan menyelamatkan dua anak yatim dari masa depan yang gelap. Berita tentang pernikahan Pak Haji dengan Bu Lela akhirnya sampai ke telinga media lokal. Namun, alih-alih memberitakan dengan objektif, beberapa media justru menulis judul sensasional seperti Kepala Desa Nikahi Janda Muda, Warga Geram. Padahal, kenyataannya, warga desa justru mendukung keputusan Pak Haji. Mereka merasa bahwa media telah memutarbalikkan fakta dan tidak memahami konteks sebenarnya. Menanggapi pemberitaan yang tidak akurat, para pemuda desa berinisiatif membuat video klarifikasi. Mereka merekam testimoni dari warga yang mengenal dekat Pak Haji dan Bu Lela. Dalam video tersebut, Pak Darto, seorang tokoh pemuda, berkata, "Kami tahu siapa Pak Haji. Beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga pelindung bagi kami semua." Video itu kemudian diunggah ke media sosial dan mendapat respons positif dari netizen yang mulai memahami situasi sebenarnya. Bu Khadijah, istri pertama Pak Haji, juga angkat bicara. Dalam sebuah pertemuan pengajian, ia mengatakan, "Saya merelakan suami saya menikah lagi karena saya tahu niatnya tulus untuk membantu Bu Lela dan anak-anaknya." Pernyataan Bu Khadijah membuat banyak orang terharu dan semakin memahami bahwa keputusan Pak Haji bukanlah karena hawa nafsu, melainkan karena rasa tanggung jawab dan empati. Sikap warga desa yang membela Pak Haji mulai menarik perhatian media nasional. Beberapa jurnalis datang untuk meliput langsung dan berbicara dengan warga. Setelah melihat sendiri kondisi desa dan mendengar cerita dari berbagai pihak, mereka mulai memberitakan kisah Pak Haji dengan lebih objektif. Berita-berita tersebut kemudian membantu mengubah opini publik yang sebelumnya negatif menjadi lebih memahami dan simpatik. Pak Haji tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan penuh dedikasi. Ia tidak terpengaruh oleh hujatan yang sempat menerpanya. Sebaliknya, ia semakin giat membantu warga dan memastikan bahwa program-program desa berjalan dengan baik. Keikhlasan dan keteguhan hati Pak Haji membuat warga semakin menghormatinya. Mereka menyadari bahwa pemimpin seperti Pak Haji adalah anugerah yang patut disyukuri. Setelah berbagai klarifikasi dan dukungan dari warga, suasana desa mulai tenang kembali. Pak Haji kembali fokus pada tugas-tugasnya sebagai kepala desa. Ia mengadakan pertemuan rutin dengan perangkat desa dan warga untuk membahas pembangunan desa. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung dalam menghadapi cobaan. Bu Lela, yang kini menjadi istri kedua Pak Haji, mulai aktif dalam kegiatan desa. Ia membantu mengelola program pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dengan pengalaman hidupnya, ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desa tersebut. Anak-anaknya pun mulai bersekolah dengan semangat baru, didukung oleh kasih sayang dari kedua orang tua dan masyarakat sekitar. Media yang sebelumnya memberitakan secara negatif mulai mengangkat kisah inspiratif dari desa tersebut. Beberapa jurnalis datang untuk meliput kegiatan positif yang dilakukan oleh Pak Haji dan warga desa. Berita-berita tersebut kemudian membantu mengubah opini publik yang sebelumnya negatif menjadi lebih memahami dan simpatik. Pak Haji menyadari bahwa setiap tindakan akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun, dengan niat yang tulus dan dukungan dari keluarga serta masyarakat, ia mampu menghadapi segala rintangan. Ia berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya empati, tanggung jawab,
dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Kisah Pak Haji dan desanya menjadi bukti bahwa cinta dan keikhlasan dapat mengatasi segala prasangka. Dengan hati yang lapang dan niat yang baik, mereka mampu mengubah pandangan negatif menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semoga cerita ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi dan selalu melihat dari berbagai sudut pandang. Demikian kisah nyata yang menggugah hati tentang seorang kepala desa yang sempat dihujat karena pilihannya, namun justru dibela oleh warganya karena ketulusan niat dan pengabdiannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar tidak mudah menilai sebelum mengenal lebih dalam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.